فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما جزاكم الله خيرا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, bahasan kita pada pagi hari yang berbahagia ini dengan rahmat dari Allah Azza wa Jalla yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu untuk pagi ini. Di antaranya juga rih, yaitu angin yang Allah Subhanahu wa taala berikan sebagai busra dan rahmah, sebagai kabar gembira dan juga rahmat, bahwa pagi ini pagi yang sangat baik untuk kita, untuk melanjutkan nafas kita, untuk melanjutkan menuntut ilmunya kita, dan juga untuk melanjutkan ibadah kita, sehingga tiada kesia-siaan di pagi hari ini, di hari Ahad, melainkan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk beramal saleh, dari salat berjamaah dengan segala kronologi sebelumnya, yaitu bangun tidur, wudu, dan banyak hal lain yang telah kita lakukan alhamdulillah dengan izin Allah Azza wa Jalla. Dan juga Allah mudahkan kita untuk hadir di majelis ilmu ini, yang mana kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, semoga majelis ini adalah majelis yang memang Allah perkenankan untuk diperlihatkan di hari akhir nanti sebagai salah satu kebaikan-kebaikan yang Dia limpahkan kepada kita dunia dan akhirat, sehingga Allah perkenankan pula untuk menerima amal saleh kita dengan ini dan menjadikan ini pemberat mizan hasanat kita, sehingga Allah perkenankan kita untuk dengan rahmatnya untuk masuk surga. Allahumma amin. Ikhwas sekalian rahimakumullah, tentang takdir di dalam kitab Fawaidul Fawaid atau Al-Fawaid membahas rincian dari penjelasan kalimat doanya Rasulullah SAW di doa kesedihan. Ya Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadik. Di sini ada juga kalimat adlun fiyya qada'uk, yaitu keputusanmu atau takdir darimu itu adalah adil bagiku. Berangkat dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan nikmat yang kita berharap Allah akan memberikan kita tentangnya kelak. Ya, berkaitan dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dan nikmat yang kita harapkan Allah berikan kelak kepada kita, apapun itu, baik di dunia maupun nikmat akhirat kelak.
Jadi tentang nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita itu sebagai takdir yang sudah berlalu, sudah terwujud, sudah teroperasikan, alhamdulillah, dan sampai sekarang alhamdulillah. Dan nikmat yang kita harapkan ke depannya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang mana nikmat-nikmat tersebut keluar dari lisan kita, dengan bisikan lirih kita, dengan terangkatnya tangan kita dalam berdoa, kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan beberapa permintaan di waktu-waktu tertentu dengan harapan yang tinggi kepada Allah Azza wa Jalla, yang terjawabnya itu kapannya masih menjadi misteri. Namun Allah Azza wa Jalla telah mentakdirkan dapat atau tidaknya kita. Dijawab itu pasti, karena Allah Ta'ala pasti menjawab jika memang tertunaikan syarat-syarat terkabulnya doa. Namun kapannya itu adalah suatu misteri, suatu rahasia. Banyak dari orang musta'jil, tidak sabaran dengan misteri takdir. Dan sebagian orang tidak percaya dengan takdir yang memang masih menjadi misteri. Yang mana ketidaksabaran itu membuat dia tidak mendapatkan apa yang dia harapkan. Dan keputusasaan membuat dia luput dari apa yang selama ini dia dambakan. Maka manajemen kalbu tentang takdir itu sangat perlu. Akidah kita tentang takdir perlu dipelajari kembali. Karena ini adalah suatu misteri yang membuat banyak orang terfitnah dan membuat banyak orang putus asa. Padahal Allah Azza wa Jalla sangat tidak keberatan untuk menunaikan apa yang kita inginkan, untuk memberi apa yang Dia inginkan. Tidak keberatan sama sekali. Oleh karena itu kita tidak diperkenankan untuk berkata Allahumma gfirli in syita. Ya Allah, ampunilah saya jika Engkau pengen. Enggak boleh ngomong seperti itu. Melainkan falyazim al-mas'alah. Hendaklah orang yang meminta itu benar-benar mengokohkan permintaannya. Kalau memang dia mintalah pada Allah Azza wa Jalla dengan kalimat yang menunjukkan bahwasanya Allah itu ala kulli syai'in qadir, maha mampu atas segala sesuatu. Maka falyazimil mas'alah, benar-benar azamkan masalah tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala tidak keberatan sama sekali untuk memberikan apapun. Seandainya seluruh manusia dari awal sampai akhir manusia, seluruh jin dari awal sampai akhirnya jin, mereka berkumpul ala sa'idin wahid, mereka berkumpul di satu tanah saja, semua manusia di jin, dan setiap dari mereka, dari semua itu, setiap dari mereka berdoa meminta kepada Allah apapun yang mereka inginkan, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, Maha Mampu untuk menjawab dalam seketika. Dan jawaban Allah terhadap setiap dari awal dan akhir manusia dan jin dari permintaan mereka semuanya total Allah jawab. Itu tidak mengurangi sedikit pun dari kekayaan Allah Azza wa Jalla, melainkan seperti jarum yang dimasukkan ke samudra yang begitu luas. Artinya tidak ada apa-apanya bagi Allah, tidak mengurangi kerajaan dan kepemilikan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita diminta oleh manusia, maka itu pasti ketika kita memberi ada sisi berkurangnya suatu hal dari diri kita. Itu pasti. Itu logis ya. Tapi kalau Allah Azza wa Jalla tidak. Allah Ta'ala ghani, maha kaya. Maka kita jemaah sekalian diberi nikmat oleh Allah Azza wa Jalla. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim dalam salah satu kalimat dalam Fawaidul Fawaid, yaitu ada sebagian orang, dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla di surat Fussilat 50, wa la in adzaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra masathu la yaqulanna hadza li. Dan jika kami berikan kepadanya suatu rahmat dari kami sesudah dia ditimpa kesusahan, pastilah dia berkata ini adalah hakku. Yaitu orang yang diberi nikmat tadinya sulit, tiba-tiba dia diberi nikmat. Setelah kesulitan itu dia bilang aku pantas dan berhak menerimanya. Maka hakku atas nikmat itu seperti hak seorang raja atas kerajaannya, padahal dia hanya diberi oleh Allah Azza wa Jalla. Seorang beriman, seorang mukmin selayaknya meyakini bahwa semua nikmat yang diberikan kepadanya itu semuanya milik Allah, dan karena fadilah dan karunia dari Allah Azza wa Jalla semata.
Semua nikmat itu, dari nikmat keagamaan, nikmat Islam, dan nikmat materi, nikmat kebendaan, nikmat yang dirasakan secara maknawi dan seterusnya, itu semua milik Allah dan karena karunia Allah semata. Ia harus merasa, kita harus merasa tidak mempunyai hak atas nikmat ini, tetapi meyakini bahwa nikmat ini merupakan sedekah dari Allah Azza wa Jalla kepada hambanya. Karena kenapa kita diberikan ini? Karena murni dari Allah Azza wa Jalla, bukan karena kita itu betul-betul memiliki jabatan di sisi Allah, bukan. Ya. Iman kita dan amal kita tidak sebanding dengan keutamaan dari Allah. Bahkan iman kita dan amal kita itu juga dari Allah Azza wa Jalla. Allah berhak untuk menyedekahkan nikmat tersebut atau menahannya. Ingat, Allah Ta'ala berhak menyedekahkan nikmat atau menahan nikmat. Itu hak Allah, karena itu semua milik Allah. Dan kita tidak bisa menuntut itu, kita hanya bisa memohon, meminta. Bahkan seandainya Allah tidak memberikan sedekah itu kepada hamba tersebut, hal itu tidak berarti Allah menghalangi sesuatu yang menjadi haknya, karena memang semuanya milik Allah. Kalau Allah tahan, tidak Allah kasih kepada seseorang, maka itu hak Allah Azza wa Jalla, terserah Allah. Kan semua milik Allah. Apabila seorang mukmin, seorang beriman tidak berkeyakinan demikian, niscaya ia akan menganggap dirinya sebagai orang yang pantas dan berhak menerima nikmatnya. Iya dong, saya udah belajar lama, maka wajarlah kalau misalnya saya kayak gini. Misalnya, saya kan udah berjuang lama, wajarlah kalau misalnya saya gini. Saya kan udah bergelar, wajarlah kalau misalnya saya dihormati begini. Jika seorang mukmin ya keyakinannya kayak gitu tuh, omongannya kayak gitu, ia akan menganggap dirinya sebagai orang yang pantas, orang yang berhak menerima nikmat tersebut, sehingga ia takjub terhadap dirinya sendiri, bertindak melampaui batas serta bersikap angkuh dan meremehkan orang lain dengan nikmat itu. Ujub, kemudian tughyan, berlampaui batas, takabbur, dan juga merendahkan atau meremehkan orang lain dengan nikmat itu. 4 hal ya. Ketika antum melihat pada diri seseorang atau diri kita masing-masing, ada 4 hal ini disebabkan kita itu merasa pantas dengan nikmat-nikmat ini. Iya. Itu sebabnya. Itu pertama, kalau misalnya kita dapat nikmat kemudian takjub dengan diri kita sendiri, kemudian kita bertindak melampaui batas dengan nikmat tersebut, kemudian kita bersikap angkuh dengan nikmat tersebut, dan sekaligus meremehkan orang lain dengan nikmat tersebut, maka ini disebabkan apa? Disebabkan karena sebelumnya kita merasa pantas menyandang nikmat ini karena saya pantas dong dapat nikmat seperti ini gitu. Oh ya, seperti itu. Banyak hal. Ya, dimulai dari apa? Misalnya, dimulai dari biasanya materi, hal-hal yang bersifat material. Ya, rumah yang mewah atau kendaraan yang mewah, karunia dari Allah Azza wa Jalla. Sementara coba dia lihat, rumah mewah itu dari mana? Imma warisan, dan itu Allah yang tentukan warisan. Mungkin dia nggak ada usaha sama sekali. Ini yang disebut nasib, ya. Nggak ada usaha. Kalau dia merasa berhak, karena saya ya memang anak orang kaya, wajarlah saya kayak gini, maka akan tampak padanya takjub dengan rumahnya sendiri, bertindak melampaui batas dengan rumahnya sendiri. Iya tuh, pernak-perniknya, masya Allah lah. Lihat para sultan-sultan YouTubernya kayak gitu, karena mereka merasa berhak dengan kenikmatan ini. Maksudnya merasa berhak karena mereka merasa saya ada posisi seperti ini, ya wajarlah, saya orang selama ini saya berjuang kok nyari duit, ya wajar dapat kayak gini gitu. Kemudian juga selain mulai bahas angkuh,
Ingat, di antara sikap angkuh yang banyak tidak disadari adalah banyak memotret dan men-share kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan pada dirinya tanpa memikirkan perasaan orang-orang yang melihat dari hasil share tersebut. Baik hasil share atau hasil jepretan tersebut, rumah mewahnya, kendaraan mewahnya, wajah gantengnya atau wajah cantiknya. Ada sisi kesombongan sebenarnya. Ada sisi takjub dan kesombongan. Ya. Sering selfie. Iya. Rata-rata yang sering selfie yang apa? Yang ganteng atau yang cantik, terutama yang cantik. Ya. Karena perempuan lebih suka dengan hal itu. Jarang yang wajahnya qadarullah ma syafa'ala, Allah musta'an, wajah kayak gitu kemudian sering selfie, jarang insyaallah. Karena tahu diri dia. Dia nggak mau menjadi fitnah bagi orang-orang untuk ya takutnya kok ngelihat wajah saya. Dia tahu dirinya qadarullah wajahnya ya dibilang ganteng enggak, dibilang enggak ganteng iya. Nah, beda jarang yang seperti ini. Tapi yang merasa memiliki fadilah di wajahnya itu lebih mudah selfie. Setiap hari, every day. Tiada hari tanpa selfie. Setiap berkumpul dengan teman-teman selalu difoto, selalu harus dipajang di media sosial, apapun tujuannya itu. Ada di sini dan selalu memposisikan diri tersenyum. Yang mana senyum tersebut tidak didapatkan orang-orang ketika di kehidupan nyata. Kepalsuan seperti ini karena apa? Ada perasaan takjub dengan diri saya. Lihat, saya punya banyak teman loh. Bertindak melampaui batas dengan setiap hari dan setiap ada perkumpulan selalu dia memposisikan diri di depan kamera. Tanpa maslahat, bukan maslahat. Hanya ini menampakkan kepada orang, saya punya banyak teman. Saya punya banyak orang yang di dekat saya. Bersikap angkuh, ada kesombongan dengan yang Allah berikan padanya dari wajah, dan meremehkan orang lain dengan nikmat itu. Kadang meremehkan orang lain itu tidak dengan lisan, kadang dengan kelakuan bisa, kadang cuma ada di hati bisa juga, tapi terwujud di seringnya pamer. Lah terus bedanya pamer dengan tahadduts bin ni'am wa amma bi ni'mati rabbika fahadits itu dia apa? Kok kan beda, pas harus ada perbedaan dong. Beda. Pamer itu di antara perbedaannya pamer dengan tahadduts bin ni'am. Tahadduts atau menceritakan kenikmatan ya. Kalau tidak ada orang yang memujinya, maka dia tetap enjoy. Tapi pamer kalau nggak ada yang memujinya, maka dia gelisah. Itu di antara perbedaannya. Faham di sini, Ikhwan? Menceritakan kenikmatan karena memang Allah Ta'ala suka ketika kenikmatan ditampakkan kepada manusia. Itu bagus. Menceritakan kenikmatan yang sifatnya syar'i itu beda dengan pamer. Kalau yang A ini menceritakan kenikmatan yang baik dengan tujuan baik, itu jika tidak ada yang mengapresiasi, dia tetap standar biasa aja. Oke. Tapi pamer kalau nggak ada yang apresiasi, wah dia gelisah. Kenapa kok nggak ada yang like? Kok nggak ada yang komentar ya? Dia tunggu-tunggu, dia scroll dia reload lagi. Oh belum ada yang komentar ini. Coba yang like, siapa yang like? Oh belum ada ini, gimana? Waduh, gimana ya caranya sebenarnya? Akhirnya kadang-kadang pakai pose-pose yang menarik. Nah seterusnya supaya apa? Dikomentari. Ini pamer. Cari perhatian. Pamer itu, semua pamer itu cari perhatian. Nggak ada pamer yang tulus, nggak ada. Saya pamer tapi saya ikhlas, nggak ada. Semua pamer itu cari perhatian. Kemudian yang di antara perbedaan yang kedua, tahadduts bin ni'am dengan pamer. Tahadduts bin ni'am itu ketika orang ingin mendapatkan kenikmatan yang serupa darinya, itu dia akan share dan akan memberikan tips atau bahkan membaginya. Beda dengan orang yang murni pamer, pure pamer. Dia tidak akan suka ada orang yang sepadan dengannya.
Atau dia tidak akan mau berbagi dengan orang lain, hanya berbagi ke pameran saja. Saya pernah melihat ada, masya Allah, ummahat dulunya rajin ngaji, namun mulai bergeser ke pengajian harokiyin, kemudian malah makin lama makin gak ngaji, dan karena mungkin hartanya qadarullah tidak halal mungkin ya, karena pekerjaan suaminya. Rumah mewah, setiap hari selalu upload, walaupun minimal mengupload gelas saja dengan meja yang mewah, itu sudah cukup membuat orang miskin itu ketar-ketir gitu loh. Ya, masya Allah, mewah. Selalu setiap hari memamerkan gaunnya, memamerkan dirinya, dan seterusnya. Memamerkan kebaikan royalnya, suaminya royal itu masya Allah. Apa-apa dibelikan oleh suaminya. Ini ada terjadi di media sosial, di Facebook. Yang tadi ngaji sunnah tadinya. Wah, masya Allah. Dan anniversary apa? Wedding anniversary apa artinya? Indonesia apa Indonesia? Perayaan ultah pernikahan atau semacam itulah. Itu diadakan dan mewah, masya Allah. Wedding anniversary doang padahal, ikhwan. Coba anda tanya antum nikah tanggal berapa dulu? Lupa, karena udah kebanyakan beban hutang. Dia nggak mikir. Bukan hutang, maksudnya insya Allah nggak berhutang, mungkin ya cost of living lah, biaya hidup, nggak hutang. Lupa, tapi ini dijadiin wedding anniversary, masya Allah, mewah, masya Allah. Hanya untuk foto booth aja, untuk difoto dulu, di share, kemudian besok ada lagi apalagi nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Ya, suatu ketika mencak-mencak dia. Ibu-ibu ini, umat ini mencak-mencak. Intinya mencak-mencak karena ada yang inbox suaminya untuk minta tolong hutangi saya. Marah itu istrinya. Baru sekali ada yang minta hutang pada suaminya, istrinya marah. Setiap hari pamer kekayaan, ada satu yang minta tolong dong, saya lagi sulit nih. Dia emang suami saya kaya apa? Gitu ngomongnya. Emang suami saya isinya duit doang gitu sehingga enak aja minta hutang sama suami saya. Gitu, padahal tiap hari memainkan kekayaan. Ini murni berarti pure pamer ini, seperti ini. Siapapun ummahat di sini, nggak ada ummahat ya? Nggak ada ummahat. Mungkin di yang nonton, mungkin mereka nonton mungkin ada. Dari masjid nggak ada kamera apa gimana? Nggak ada kamera, itu kamera kami itu. Hah? Bareng. Nah, sampai mana tadi ya kan? Hah? Ummahat memamerkan suaminya karena entah suami ganteng lah. Oke, kaya, ganteng bisa dimaafkan, yang penting kaya. Ya, wajah buruk itu bisa diberi uzur lah, yang penting dompetnya tebal. Iya, kaya masya Allah, royal, ya misalnya. Keikhlasan dalam menceritakan nikmat itu baru teruji dan atau ketahuan pamer atau tidaknya ketika ada yang inbox, afwan bolehkah ana menjadi adik madu anti? Itu baru keikhlasan selama ini diuji, ya kan? Ya. Salah siapa sekarang? Salah orang yang pamer, membuat orang lain tergiur. Ada inbox kemudian minta, bolehkah saya jadi adik madu anti? Jawabannya pasti nggak mau lah. Pokoknya suamiku harus royal, harus sama aku aja, itu egoisnya tuh. Kemudian habis itu diblokir. Terus bikin status lagi, jangan pernah ada yang ganggu suami saya. Gimana nggak diganggu, orang tiap hari dipajang, tiap hari dipandang sama orang-orang, sama perempuan-perempuan lain. Ya wajar lah, akhirnya kemudian apa? Jadi bahan fantasi perempuan-perempuan lain. Akhirnya mereka minta, boleh nggak ana jadi adik anti? Maksudnya apa ya gitu? Masa anti nggak ngerti sih? Ya, mau jadi adik madu anti? Nggak bisa. Marah deh kemudian.
Nah, pamernya seperti ini merasa apa? Orang berhak. Nah, sekarang ketika kita menginginkan sesuatu, minta dari Allah Azza wa Jalla. Sungguh apa yang kita minta diwujudkan atau tidaknya itu misteri takdir. Tidak sekarang kita tahunya, nanti. Kapan? Wallahu a'lam. Tapi kapan itu terjadi nanti, kalau Allah kabulkan dan Allah mengabulkan insyaallah, kalau itu terjadi sungguh itu sudah menjadi suratan takdir. Baik, kita mulai pembacaan sesuai dengan tema takdir Allah Azza wa Jalla, hukum dan takdir. Masih terkait doa Rasulullah SAW sebelumnya, beliau membedakan antara hukum Allah dan takdirnya. Beliau menyebut bahwa hukum Allah berlaku bagi hambanya dan takdir atau qadanya selalu adil terhadap mereka. Adlun fiyya qada'uk. Hukum Allah terbagi menjadi dua. Hukum Allah ada dua, yaitu hukum syar'i dan hukum kauni atau qadari. Pertama hukum syar'i, hukum dini syar'i, ya. Itu yang pertama. Yang kedua hukum kauni qadari. Kalau yang pertama hukum syar'i berarti hukum syariat. Yang kedua hukum kauni berarti hukum alam. Seperti angin-angin ini masuk hukum kauni. Antum berbentuk manusia hukum kauni. Ya, ini semua hukum kauni, keterjadian segala perwujudan dan kejadian itu semua masuk ke dalam kategori hukum kauni. Segala aturan syariat itu masuk ke dalam hukum syar'i, itu bedanya. Diwajibkannya sholat fardu atas kita itu hukum apa? Syar'i. Antum berhasil melakukan sholat subuh tadi itu masuk hukum apa? Antum berhasil sholat subuh tadi masuk hukum apa? Hukum kauni. Iya. Lah, adik antum masih ngorok pas orang pada sholat subuh itu masuk hukum apa? Kauni. Tapi kewajiban sholat subuh berjamaah itu hukum syar'i. Nah, itu bedanya. Iya. Ya. Dan misal antum ganteng bagi istri antum saja itu hukum apa? Hah? Kauni. Diwajibkannya antum untuk mencintai istri antum, diwajibkannya antum untuk bergaul dengan baik dengan istri antum itu hukum apa? Syar'i. Syar'i. Nah, itu bedanya. Ya. Jadi kalau udah paham nih, udah mulai paham insyaallah. Kedua, hukum ini telah ditetapkan dan diberlakukan bagi setiap hambanya. Ia harus mengikuti kedua hukum yang telah ditetapkan dan dibebankan kepadanya itu, suka atau tidak suka. Bedanya, apa bedanya hukum syar'i dengan hukum kauni? Di antara perbedaannya, hukum kauni atau hukum alam tidak mungkin dilanggar oleh seseorang pun sama sekali. Tidak mungkin dilanggar oleh siapapun dan apapun. Gak mungkin meleset, gak mungkin dilanggar, pasti terjadi sesuai kehendak Allah Azza wa Jalla. Ini hukum alam, pasti terjadi, pasti terwujud sesuai kehendak Allah. Gak mungkin meleset, gak mungkin melesat juga. Gak mungkin ada terjadi pelanggaran dan perbedaan antara keinginan Allah dengan apa yang terjadi. Gak mungkin. Ini hukum kauni, hukum alam. Ya, ini hukum kauni. Kata Nabi SAW, ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa yang kena padamu tidak mungkin meleset, dan apa yang meleset darimu tidak mungkin kena padamu. Lah, ini hukum kauni. Hukum kauni. Ada yang nimpuk antum misalnya pakai besi cakram, Masya Allah, itu bukan bocor lagi tuh kalau kena itu. Enggak lah. Lempar antum pakai bola gebok, kan? Bola gebok ya, mainan zaman ketika piye kabare enak zaman kubo ya. Lempar nggak kena. Ini hukum apa? Takdir bukan? Takdir. Dan bola itu tidak akan dia melanggar takdir Allah.
Allah takdirkan nggak kena, bola itu pengennya kena, nggak mungkin. Ya. Oke, itu hukum kaum. Antum cari jodoh, sampai 10 perempuan telah antum nazarin dan qadarullah fail semua, gagal semua, qadarullah. Karena pas lihat nggak cocok, antum merasa nggak cocok. Udah capek kayak gitu, udah capek mengejar jodoh, tiba-tiba ditawarin sama teman, ini ada nih akhwat benar-benar pengen nikah dan pengen cepet, nggak ribet. Ya udah, ngelihat cocok, tiba-tiba langsung 2 hari kemudian nikah. Masya Allah. Nah, ini masuk takdir apa? Ini masuk ke hukum apa kejadian ini? Kauni. Tapi dianjurkan ya antum untuk menikah masuk hukum syar'i. Nah gitu. Ya. Jodoh itu dapatnya atau tidaknya itu hukum kauni. Anjuran untuk ikhtiar mencari jodoh itu syar'i, ya. Itu tadi hukum kauni, perbedaannya hukum alam tidak mungkin dilanggar. Maksudnya pasti sesuai dengan kehendak Allah. Sedangkan hukum agama atau hukum syar'i itu masih mungkin terjadi pelanggaran. Artinya Allah tuh menginginkan hukum syariah begini, tapi mungkin nggak terjadi pelanggaran? Sangat mungkin dan banyak. Kata Allah Azza wa Jalla, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah saja dan jangan kalian berbuat syirik. Ini hukum syar'i. Tapi kenyataannya banyak orang yang tidak menyembah Allah dan banyak orang yang berbuat syirik padanya. Maka terjadi pergeseran, terjadi pelanggaran terhadap hukum syar'i ini. Itu bedanya. Baik. Kemudian mengingat takdir itu merupakan kesudahan dari suatu hukum dan ia baru diketahui setelah hukum itu berlaku dan terlaksana, maka beliau mengucapkan di dalam doanya, adlun fiyya qada'u, ketentuanmu adil bagiku. Maksud pernyataan itu ialah hukum yang telah engkau sempurnakan dan engkau berlakukan kepada hambamu merupakan bentuk keadilanmu terhadap dirinya. Masya Allah, kayak luar biasa. Ya, angin, suara mereka terbawa oleh angin ini. Nah ini semua hukum kauni. Iya, Masya Allah, terbawa oleh angin sampai kemari, Masya Allah. Udah terang gini masih belum kajian mereka, masih wiridan, Masya Allah. Doa Rasulullah SAW yaitu takdirmu adil bagiku menunjukkan bahwa saya takdir Allah itu mencakup semua hal terkait hambanya, baik sehat atau sakitnya, kaya atau miskinnya, sedih atau bahagianya, hidup atau matinya, semua itu adil. Ya, semua itu adil walaupun kadang dilogikakan oleh kita, kok nggak adil banget, itu karena kita nggak tahu hikmahnya dari Allah Azza wa Jalla dan kita nggak terimaan, makanya kita merasa na'udzubillah, Allah tidak adil, nggak boleh seperti itu. Terutama perempuan yang kadang dalam masa takdir kurang sabaran. Kenapa harus aku? Ya Allah, apa salahku? Jawabannya banyak lah. Makanya kayak gini. Ya, apa salahku? Kenapa harus aku? Mempertanyakan keadilan Allah Azza wa Jalla. Seolah-olah Allah itu tidak adil terhadapnya. Ini berbahaya. Jadi semua, baik kita lagi sehat atau sakit, itu Allah Maha Adil. Jangan kita memuji Allah pas Allah memberikan karunia. Ketika Allah menguji, kita berhenti memuji. Iya, kita diuji malah kita udah nggak memuji lagi. Merasa apa? Allah nggak adil, kok saya yang diuji gitu loh. Ajaib. Ya. Bahagia atau sedihnya, hidup atau matinya, hukuman dan ampunan baginya, kondisi lain yang di dalam manusia, semua itu adil Allah Ta'ala berikan kepada manusia. Ada yang belum punya anak, sudah 10 tahun lebih menikah, belum punya anak, sering sedih gitu, sedih haru kalau ngelihat anak-anak orang.
Ada yang baru nikah kemarin, belum setahun sudah beranak aja dia. Ya Allah, kan? Gimana rasanya? Tapi dia wajib untuk meyakini Allah itu adil, itu loh. Di situ ujian di situ. Dan itu memang berat. Demikian itulah yang diisyaratkan melalui firman-Nya, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Asy-Syura 30. Dan musibah apapun yang menimpa kalian itu disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri. Maka kalau kita mendapatkan musibah, ya, maka hendaklah kita merasa mengaca ini gara-gara ulah tangan kita, kesalahan kita sendiri. Tapi kadang-kadang kita ini menganggap suatu kenikmatan malah kita anggap musibah. Sementara orang yang betul-betul mendalami hikmah Allah Azza wa Jalla dan sabar itu menganggap musibah sebagai kenikmatan. Oke, paham gak? Kita kadang menganggap suatu kenikmatan kita anggap sebagai musibah karena kita nggak paham hikmah atau kita suudzon sama Allah. Padahal sejatinya itu nikmat, tapi kita menganggap itu sesuatu yang memberatkan. Ya, sebagian orang yang lagi tertidur pulas di pagi hari, malam minggu, ya, ketika dengar azan itu seolah-olah mendapatkan musibah. Ya, padahal salat subuh nikmat ya ikhwan. Nikmat, Masya Allah. Pagi-pagi udah bangun banyak pahalanya, datang ke masjid, nikmat. Tapi bagi sebagian orang itu ujian terbesar. Iya. Tapi giliran Liga Champion belain benar-benar, ya, final lagi. Timnya masuk final. Iya, masuk final Liga Champion langsung tahajud dia, Masya Allah, ya Allah, menangin ya Allah. Kalah nggak sholat subuh. Na'udzubillah min dzalik. Tapi untuk sholat subuh yang itu merupakan nikmat, dianggap musibah dan kesulitan buat dia. Dan coba kita lihat sekarang, apa sih yang kita anggap musibah nih di hidup ini sekarang nih? Antum lagi kena musibah apa? Ya, coba diingat-ingat. Apa sekarang lagi kena musibah apa deh? Jangan-jangan itu bukan musibah sebenarnya, itu jangan-jangan nikmat, jangan-jangan gitu loh. Tapi karena nggak pekanya kita terhadap hikmah dari Allah dan kebaikan Allah, kita tuh nganggap itu musibah. Ya. Justru merupakan musibah seseorang menganggap musibah pada suatu nikmat itu musibah tersendiri. Padahal itu nikmat, dianggap musibah. Musibah ini jadinya ini. Gimana? Ya. Disuruh sama ustadznya di kajian, tolong jemaah hafalkan hadis ini. Musibah kata jemaah. Musibah ini. Lah, antumlah yang musibah sekarang. Ngapalin hadis, apalagi yang ngapalin wirid doa, itu bukan musibah, nikmat. Dulu kita ada dosen ustaz, disuruh ngapalin hadis Jibril. Pada kaget para santri bro. Waduh, hadis Jibril Pak yang panjang itu. Sebenarnya nggak panjang ya, dibandingkan 30 juz ya, panjangan Al-Quran jauh. 2 halaman lah atau 1 halaman lebih lah. Hadis Umar ya. Mal Islam, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, tentang lainnya ya. Nah, itu kan agak panjang itu. Ihfaz hadzal hadis. Hafalkan hadis ini. Wah. Langsung seolah-olah sebagian santri menganggap ini sebagai musibah, padahal ini nih asas agamanya gitu loh. Padahal ini nikmat ini. Nikmat. Tapi kemudian dianggap musibah. Ya inilah musibahnya, musibah kita ini. Dan sebaliknya orang beriman yang menelisik hikmahnya Allah Azza wa Jalla, husnudzon pada Allah, menganggap musibah itu nikmat. Yang sampai derajat syukur. Anjay, bukan karena dia itu mengharapkan musibah, bukan. Karena yakinnya dia pada Allah dan tingginya tingkat kesabaran dia. Maka dia menganggap musibah ini sebagai nikmat. Coba sekarang apa yang memang betul-betul musibah bagi diri kita? Coba. Istri yang suka menggigit misalnya.
kalimatnya bikin kita tergigit, sakit, nyelekit. Musibah, musibah. Tapi antum anggap nikmat, ajaib antum. Ajaib. Di mana keajaibannya? Dengan pedesnya lidah dia, saya jadi teringat bahwasanya pedasnya lidah itu nggak seberapa dibandingkan panasnya api neraka. Misal saja. Ajaib kan? Ada nggak yang kayak gitu, ikhwan? Jarang, hampir nggak ketahuan ada orang kayak gitu, nggak ada. Misal anak sakit, dirawat kemudian di rumah sakit, rawat inap, mahal. Belum malam pertama dirawat sudah ada bill. Bill ini berapa? Sekian puluh juta. Masya Allah. Ya. Di depan kasir, Masya Allah, beneran ibu segini? Iya pak. Masya Allah. Kalau antum gimana tuh ekspresinya kalau gitu pak? Coba Fadlan. Gimana? Udah gitu pas lagi dengan uang tabungan antum selama bertahun-tahun. Masya Allah. Gimana gue nikah lagi nih kok kayak gini caranya gitu kan? Masya Allah. Senyum nggak? Susah. Senyum pun kelihatan kecut, senyum kecut. Jadi kasir juga nggak enak liatnya. Maaf pak, bukan salah saya, kata kasir. Emang kayak gini beneran pak, saya nggak manipulasi. Bismillah. Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah. Oh gitu pak, ini nikmat ya. Kok gitu saya tambahin lah pak gitu. Nikmat benar. Musibah kalau sampai antum levelnya derajat sabar, alhamdulillah udah bagus. Mulai ridha, karena husnudzon pada Allah antum ridha, karena antum tahu bahwa saya di balik ini pasti ada hikmahnya gitu. Tapi kalau sampai bersyukur, antum anggap ini musibah nikmat, itu masya Allah, ajaib. Mari kita melatih diri kita kayak gitu jemaah. Bisa? Iya. Sekarang sebenarnya musibah atau nikmat kadang-kadang itu malah tergantung mindset kita. Siapa di antara kita yang dagang keliling? Orang dimsum ada nggak dimsum? Lagi libur? Allah musta'an. Nggak hadir orangnya. Wah, Allah kata billah. Misalnya apa dagang dimsum? Pedagang apa yang ada di sini? Dagang apa di situ? Ada nggak ada pedagang di situ? Belum. Nanti pas selesai kajian baru ada gitu ya. Masya Allah. Nah, Anda pernah lihat orang tua dagang areng di zaman sekarang? Bukan satenya, areng doang dia dagang. Areng doang. Di panas matahari dagang areng gitu loh. Dan pakai yang kalau jalan tuh kayak gini-gini gitu loh. Dipikul kayak gini, nanti ada depan ini areng, belakang areng. Kalau dulu kan ada juga tukang ikan juga kayak gitu ada tuh. Ini dagang areng. Mungkin yang mau beli siapa? Masakan Padang juga udah punya sendiri areng sama batok-batok kelapa itu. Ini Anda sampai pikir, Anda mau nanya nggak enak pak. Ini yang beli siapa pak kayak gini pak? Anda nggak enak mau ngomong gitu. Tapi ada aja rezekinya gitu loh. Nah, taib. Kesulitan dalam mencari nafkah. Dan untuk istri dan anak-anak. Nyari sana sini, jalan sana sini, cari nafkah, memikirkan sampai ubannya makin tambah. Sekarang menurut antum itu musibah atau nikmat? Itu dia itu. Menurut antum musibah atau nikmat? Tantangan di pencarian nafkah, musibah atau nikmat? Atau enggak dua-duanya? Ya kalau bisa sih anak nggak usah nyari nafkah, dapat duit banyak aja. Semua pengen gitu, tapi takdir antum nggak kayak gitu. Takdir antum harus berletih-letih di terik matahari. Musibah atau nikmat kira-kira? Tergantung mindset sebenarnya. Kalau antum anggap itu musibah, jadilah itu musibah. Kalau antum anggap itu nikmat, jadilah itu nikmat. Beneran? Bukankah begitu? Iya. Ya kan Pak? Kalau kita nganggap itu musibah, ya musibah itu. Kalau kita nganggap itu nikmat, ya segitu lezatnya nikmat gitu loh. Iya. Udah masa nyari duit ini nikmat. Dari Gojek
Gojek Gojek itu ya, driver ojek online. Ya, nggak bakal pulang kecuali kalau bawa duit buat istri dan anak. Masya Allah. Sampai rumah berapa biaya bersihnya dapat laba ya? 70.000. Udah bener-bener udah, Masya Allah, udah capek, kena angin, kena kehujanan, kena terik kepanasan. Masya Allah, pulang-pulang udah berubah warnanya. Sampai rumah, ngapain sih bang lama banget? Masya Allah, nikmat banget, Masya Allah. Kira-kira gimana ya kawan? Rasanya ini, ya Allah. Ada nggak sih doa melaknat yang ini? Masya Allah. Itu tergantung antum. Kalau antum anggap itu musibah, jadilah ya musibah. Sesuai dengan ana inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bi ma syaa. Aku sesuai persangkaan hambaku terhadapku. Maka silahkan persangkakan terhadapku apa yang dia penginkan. Kalau misalnya bagi antum itu musibah, Allah jadikan itu musibah. Kalau memang ini adalah nikmat atau antum anggap ini nikmat semuanya, Allah akan lezatkan, akan jadikan kalbu antum untuk merasakan lezatnya ini semua. Tapi ingat, kalau antum anggap suatu kesulitan yang nikmat, jangan semata-mata memaku yaitu ini nikmat udah ini nikmat, enggak gitu, enggak. Artinya ini nikmat karena saya lakukan ini karena Allah gitu, supaya nikmatnya itu benar-benar kerasa. Karena kalau cuma anggap ini nikmat udah anggap nikmat, itu hambar. Tapi ini nikmat karena ini saya melakukan ini takdir Allah yang harus dijalani, dan bismillah insyaallah Allah Ta'ala akan memberikan yang terbaik buat saya. Mindset kan seperti itu jemaah sekalian. Baik, ada pendapat yang keliru tentang takdir, tetapi kalau misalnya Anda lanjutkan ini panjang sekali kawan. Jadi mungkin pada bulan depan insyaallah kita nanti akan mempelajari 3 mazhab. Mazhab pertama disebut oleh Ibnu Qayyim di sini, yaitu mazhab Jabariyah yang banyak di kalangan Asy'ariyah. Nah, kalangan Asy'ariyah itu yang suaranya kedengaran tadi itu Asy'ariyah, ya, Sufiyah. Ya. Tapi mereka nggak paham tentang masalah ini. Banyak dari ulama-ulama mereka yang berfaham Jabriyah. Nanti suatu saat, insyaallah. Nggak sekarang, karena kalau dijelaskan sekarang kurang tepat kayaknya, karena udah matahari udah mulai meletok gitu, udah mulai meninggi ya. Nah, kedua mazhab Qadariyah dan Mu'tazilah tentang takdir. Mazhab Qadariyah dan Mu'tazilah tentang takdir. Itu nanti akan Anda jabarkan pada waktunya insyaallah. Dan dua ini tidak benar. Yang benar adalah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan langsung jemaah, fadhal. Oh ini nyuruh nanya, maksudnya tak kira ada pertanyaan datang. Kalau ada yang mau bertanya langsung, tafadhal. Tafadhal. Ini hari sudah terang, udah jam segini aja. Tafadhal. Yang mau bertanya langsung enggak apa-apa, tafadhal. Enggak ada atau enggak berani? Oh, udah ada pertanyaan. Yang mau bertanya mungkin kertas silakan. Mungkin enggak enak mau langsung karena malu mungkin ya. Jadi pakai kertas saya. Cepetan kalau mau pakai kertas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah saya termasuk mengingkari takdir? Ustaz, saya sering mengalami hal-hal yang jelek seperti musibah-musibah kecil yang menjadi diri saya kesal dan marah pada diri sendiri. Kenapa saya mengalami hal-hal jelek sebagai ujian kesabaran bagi diri saya, Ustaz? Yaitu tadi jawabannya di surat Asy-Syura 30 dan Asy-Syura 48. Catat itu wahai penanya. Ya. Jadi beliau bertanya tentang musibah, dan sebenarnya tulisannya juga musibah juga ini, karena Masya Allah tulisannya luar biasa ini. Iya, udah ada garis-garis, dilanggar semua garis-garisnya ini. Gimana? Ya, jadi Asy-Syura 30 dan 48 dan Asy-Syura 48 itu semua ya karena kufur nikmat atau karena kelakuan diri kita makanya mendapatkan musibah-musibah itu.
Apa ini bacaannya ini? Allahu Akbar. Nggak ada bahasa kayak ini. Ini apa? Coba. Khalid, Iqra ya Khalid. Yang paragraf kedua ini, Iqra. Paragraf kedua. Ya, antum sampai lulus kuliah nggak bakal tahu itu apa tulisannya itu. Jajalkin, tahu apa tuh? Itu dia itu maksudnya. Iya, yang satu kata itu apa kata rahasia atau apa emang? Kok rahasia ngapain tulis di situ? Coba ke beliau, coba fadhal. Iqra atau coba Iqra. Yang tunjukin yang tadi yang subhat itu. Coba kan, tambahkan beban hidup antum kan? Iya. Ya kan? Antum tuh nyari. Ada tuh pertanyaan. Ya kan? Kejadian. Allahu Akbar. Kejadian. Masya Allah. Berarti Masya Allah ini. Terpisah, Masya Allah ya itulah kita harus. Ini namanya misteri, makanya takdirnya baru sekarang. Masya Allah, kejadian ini kayak gini tulisannya. Kejadian. Mohon maaf ini penulis ya, Anda bukannya ngejek tapi Masya Allah itu. Ini tulisannya ada garis tapi malah yang ditulis di tengah garis gitu loh. Masya Allah, kejadian hal jelek-jelek tadi membuat marah dan emosi. Kadang-kadang sampai memukul benda yang ada dekat saya. Sesaat setelah kejadian saya sadari dan istighfar. Itu kalau setelah itu kemudian istighfar, maka itu alhamdulillah. Berarti mudah sekali dapat hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Begini, antara karakter seseorang ya, ketika menghadapi musibah dengan jadi akhlak pembentukan karakter. Ada dua di sini. Ada namanya karakter yaitu as-sabr dan al-hilm. Sabar dan hilm. Sabar itu ya dengan hilm itu kakak beradik lah. Tapi Anda fokus di hilmnya karena sabar udah maklum, semua orang tahu sabar. Hilm itu bisa dimaknai apa? Kalau bahasa kita maknanya santun, tetapi kalau di syariat maksudnya hilm itu adalah menahan sesuatu padahal ia mampu menuntaskannya. Itu hilm. Menahan sesuatu padahal dia mampu melampiaskannya, itu sikap hilm. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat hilm, makanya di antara namanya Halim, yang maha penyantun. Jadi Allah Ta'ala ketika melihat hamba yang bermaksiat tidak langsung dihukum segera, melainkan diberi penundaan. Barangkali nanti insya Allah dia mau tobat. Kata Allah Azza wa Jalla, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah. Kalau misalnya Allah Ta'ala menghukum langsung semua manusia sesuai apa yang mereka perbuat, maka di atas muka bumi ini tidak ada lagi orang atau makhluk yang melata, yang hidup, tidak ada lagi. Habis semua, saking Allah Ta'ala sudah tuntaskan hukuman buat mereka. Tapi Allah Ta'ala akhirkan untuk diberi kesempatan taubat. Nah, sifat hilm itu untuk manusia sangat mulia, sangat baik. Makanya Rasulullah SAW memuji seorang sahabat, ya, radhiyallahu an, ada dua sifat yang kamu sangat bagus sifat itu. Kata Rasulullah kepada sahabat tersebut. Apa itu Rasulullah? Al-hilmu wal anat. Yaitu sikap mampu menahan gejolak padahal dia mampu untuk melampiaskannya, tapi ditahan. Nah, sikap hilm ada dua macam. Ada yang sifatnya tabi'i, ada yang sifatnya iktisabi.
Ya, sikap hilm ini ada yang sifat tabi'i, yaitu ada beberapa orang yang memang dari cetakan sananya itu sudah penyabar dan santun. Punya sikap hilm dari sananya. Jadi dia udah berbakat dalam masalah itu, penyabar dan santun. Atau dulu waktu kecil mungkin hidup susah, jadinya terpoles sampai besar, itu tidak mudah marah, sabaran. Dan yang kedua yaitu sikap hilm iktisabi, yaitu sikap hilm yang dia buat-buat, dia latih dirinya untuk bisa memiliki sifat hilm. Mana yang lebih berpahala? Kalau yang lebih baik kualitasnya tentu yang tabi'i. Segala akhlak baik, kualitas yang terbaik itu ada pada mereka yang memiliki tabiat aslinya seperti itu. Misalnya tabiat aslinya dari dulu dermawan, itu kualitasnya lebih baik daripada dermawan yang dipaksakan. Tapi dari segi pahala boleh jadi akhlak yang iktisabi itu lebih tinggi pahalanya. Akhlak yang iktisabi, akhlak yang didapat dengan latihan itu lebih besar pahalanya karena membutuhkan effort dan perasaan yang lebih dibandingkan akhlak yang sudah dari bakat aslinya. Omongan Anda bisa dipahami gak jemaah? Gitu. Ada orang memang tabiat asalnya itu baik karena sukunya atau karena environmentnya atau memang darah keturunannya itu pemarah, mudah terpancing emosi. Ya. Dan ada orang lain yang enggak gitu, dari dulunya karena tabiahnya, karena lingkungannya, karena darah keturunannya itu termasuk keluarga penyabar dan kalem. Mana yang lebih berkualitas kesabarannya? Ya biasanya tabiatnya emang kalem, dia lebih berkualitas. Tapi mana yang lebih banyak pahalanya? Boleh jadi yang tadinya dia punya karakter itu emosional, reaktif, pemarah, tapi dia melatih dirinya untuk sabar dan santun. Dengan latihan itu bisa sampai kemudian dia menjadi penyabar dan penyantun. Makanya seperti ini bisa jadi pahalanya lebih besar karena ada apa? Ada effort yang lebih, usaha yang lebih, niatan dan azam yang lebih, dan menahan diri yang lebih dibandingkan yang memang sudah menjadi tabiat. Begitu ya jemaah. Begitu. Anda tanya kepada antum, sabar bagi orang yang mampu dengan sabar bagi orang yang tidak mampu, mana yang lebih besar pahalanya? Enggak. Sabar bagi orang yang mampu. Dipikirin Pak. Ayo. Pikirkan. Sabar padahal dia mampu. Dengan sabar ya karena dia nggak mampu. Mana yang lebih besar pahalanya? Sabar padahal dia mampu. Iya. Coba sekarang. Seorang anak diomelin sama orang tuanya. Kamu dasar anak siapa kamu? Nyesel bapak punya anak kayak kamu. Ibunya juga bilang, nyesel ibu ngeluarin kamu. Dia pikir, emang kalau nggak dikeluarin terus kemana saya? Kan mikir gitu kan ya. Kamu ini sama orang tua ini diomel sama orang tua, disalah-salahin terus. Anaknya diem aja, sabar aja, oke? Nggak ngelawan, kenapa? Karena nggak mampu. Oke. Sekarang ada orang, atau itu yang bahasa orang tua. Ada orang lain sama kasusnya. Handphonenya jelek banget, ya, nggak bisa foto. Kalau ini teks kadang jalan sendiri teksnya gitu. Kemudian kadang mati mendadak. Dia mau beli nggak punya duit, sehingga dia kalau ngeliat counter dia ngeliat parfumnya aja, jangan lihat parfum refillnya, nggak ngeliat ke handphonenya karena nggak tahan. Dan dia sabar aja karena nggak punya duit. Ya. Ada orang punya duit banyak, wah duit mah dilempar-lempar sama dia. Ya. Dia punya HP biasa kayak gini, tapi dia pengen zuhud. Dia nggak mau terlalu mewah. Dia dalam hati itu pengen dia beli HP baru yang sesuai lah dengan standar kekayaan saya lah gitu. Tapi enggak lah, udah. Saya pengen takutnya nanti berlebihan. Dia punya uang ratusan juta. Paling beli HP berapa sih? Misalnya beli HP yang 10-an juta udah tinggi banget speknya. Dia bisa, mudah tapi dia tahan. Mana yang lebih besar pahalanya?
Mana yang lebih membutuhkan effort? Yang mampu. Iya, dan ini banyak diremehkan oleh orang. Banyak tidak dianggap oleh orang bahwa ini termasuk kesabaran yang berlebih. Kesabaran yang lebih. Maka kata Abdurrahman bin Auf, ubtulina bid-dharra fasabarna wa ubtulina bis-sarra falam nasbir. Kami diuji dengan kesulitan, kami bisa sabar. Lalu kami diuji dengan kemudahan, kami tidak bisa sabar. Oke? Sekarang ada orang di desa, biasa nggak punya AC, masjidnya nggak ada AC. Allahu Akbar, sholat panas masjidnya. Biasa aja. Sabar nggak? Iya sabar, tapi biasa aja. Tapi sekarang antum sudah ada di masjid yang di Depok, biasa pakai AC, mati PLN, jadwal mati, panas. Ya. Udah biasa dengan AC. Mana yang lebih membutuhkan effort? Tentu yang kedua. Makanya orang yang sudah biasa enak dapat musibah buat sabar itu lebih susah lagi effortnya, usahanya. Iya. Nah, makanya ikhwas sekalian, tadi kalau sabarnya itu, santunnya itu, nahan dirinya dengan iktisab, dengan berusaha, itu pahalanya lebih banyak daripada yang memang udah penyabar dari sananya. Untuk bapak ini yang bertanya ini, yang kita juga bersabar melihat tulisannya, ini beliau ini kalau nyari pahala dari Allah, ini kesempatan. Usahakan jadi punya sifat hilm, cari di internet atau cari di kitab sifat hilm, penyantun dan menahan diri dari apapun keburukan, padahal mampu menuntaskannya. Tahan, walaupun mukul, tahan, belajar itu, tahan. Ini merupakan ilmu, pelajari itu. Jangan berekspresi, diam ketika marah. Cukup ekspresi di wajah. Karena Rasulullah begitu. Rasulullah SAW itu kalau marah langsung ketahuan kalau dia marah, padahal enggak mengucapkan apapun. Itu kalau para sahabatnya. Langsung kelihatan di raut mukanya. Orang yang ketika marah, orang pada tahu dia marah karena cukup melihat ekspresi mukanya, itu menunjukkan santunnya orang itu. Padahal enggak ngomong apa-apa. Cukup dari ekspresi mukanya kelihatan marah, karena memang itu menunjukkan terbiasa Rasulullah itu mukanya itu, wajahnya itu, ekspresinya itu baik, enak, familiar sama orang, friendly, sehingga ketika marah sedikit aja tampak di wajahnya. Cukup itu aja dah, cukup marahnya itu tampak di ekspresi wajahnya, tapi tidak di lisan dan tidak di tangan. Itu belajar seperti itu, maka itu dalam pahala, insyaallah taala. Semoga Allah beri taufik pada bapak yang bertanya. Bismillah, Pak Ustadz, apakah seharusnya apa-apa dihadapi dalam hidup ini adalah nikmat? Seyogyanya bagaimana tipnya? Pakai es dong. Kok nggak pakai es? Emang ada tukang parkir? Ya, bagaimana tipnya? Iya, kan tip kan uang tip, ya kan? Yang paling gitu. Jadi apakah seharusnya apa-apa dihadapi dalam hidup ini adalah nikmat? Ya tadi tergantung mindset. Kalau antum anggap itu nikmat dari Allah Azza wa Jalla, maka itu nikmat. Apakah semua di hidup ini semua adalah nikmat? Atau ada yang bukan nikmat? Semua dari hidup kita ini bisa menjadi anggapan nikmat, walaupun itu musibah. Ya. Kata Allah Azza wa Jalla, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengubah kenikmatan pada suatu orang, jiwa, kecuali mereka lah yang mengubah nikmat itu sendiri dengan maksiat. Oke. Maksiat itu nikmat gak? Kadang nikmat, tetapi jemaah sekalian, ketika kita di fase maksiat dan pelanggaran, itu hakikatnya bukan di fase nikmat. Nikmat yang ada hanya nikmat fata morgana, semu,
dan itu dihiasi oleh syaitan. Wa zayyana lahum syaitanu a'malahum. Syaitan itu menghiasi amal-amal mereka. Nah, tapi kerap kali maksiat itu, ya, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya, kadang-kadang maksiat itu merupakan rahmah. Ya, maksiat itu nikmat yang semu. Sebagian maksiat adalah nikmat yang semu yang tidak dianggap oleh syariat nikmat tersebut, bukan nikmat yang baik. Tetapi kadang-kadang maksiat itu adalah suatu rahmat tersendiri dari Allah bagi seorang hamba. Atau bahasa lainnya begini, ketika Allah Azza wa Jalla ingin mengangkat derajat seorang hamba yang bersih kalbunya, maka Allah titipkan buat dia maksiat. Ya, kadang-kala ketika Allah Ta'ala ingin menaikkan derajat seorang hamba yang bersih kalbunya, kadang Allah Ta'ala titipkan pada dirinya maksiat. So, gimana terjemahan? Gimana tafsiran untuk gimana? Ana ulangi, jika Allah Azza wa Jalla, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, atau kata Syekh, Ana dengarnya dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizullah. Jika Allah Azza wa Jalla, maknanya jika Allah Azza wa Jalla ingin menaikkan derajat seorang hamba beriman yang qalbi bersih, menaikkan derajatnya, kadang Allah Azza wa Jalla naikkan derajat dengan cara Allah titipkan buat orang ini maksiat. Allah jadikan orang ini bermaksiat. Ayo, siapa yang bisa menjawab boleh surat suruk sekarang sendirian. Ayo, fadhal. Ayo, siapa yang berani? Ini karena nggak tahu maknanya atau gimana? Fadhal, ajibu, jawab. Makin lama nggak jawab, makin lama nih pengajian. Ayo. Dan juga Anda yang rugi juga, karena Anda ada pengajian juga di tempat lain, Anda juga yang rugi. Udahlah, Anda jawablah, ya, kalau gitu. Kelamaan. Fadhal. Dan maksiat, kemudian hamba tersebut ngapain? Kalau menguji pantas apa hamba itu beriman atau enggak, Ustaz? Kalau hamba itu terjerumus, maka tapi Allah ingin menaikkan derajat hamba ini. Ya Khalid, bagaimana mungkin dia terjerumus? Ya dia bermaksiat, tapi apa yang terjadi setelah itu? Mau call friends atau lihat family atau gimana? Nggak tahu. Baik, mentok di situ. Ada lagi, Fadl, Pak. Silakan, Pak. Ya. Al-Hasan, jazakumullah khairan. Seperti yang beliau bilang. Sebenarnya antum mulai mukadimah ke situ, teman, dilengkapi oleh beliau. Jazakallah khair, Pak. Jadi, tadi apa kaidahnya? Jika Allah ingin menaikkan derajat seorang hamba, ya, yang beriman dan tulus hatinya, kadang Allah titipkan buat dia suatu kemaksiatan. Orang yang tulus hatinya, ikhlas, baik, ketika dia bermaksiat, itu akan cepat untuk bertobat. Ketika antum memakai baju yang putih, kemudian ada kotoran noda hitam, pasti risih antum. Makanya baju warna biru, ya kan? Coba aja pada yang pakai baju putih, pasti lebih menjaga bajunya. Coba kalau dia lewat tanaman-tanaman itu nanti nih, dia angkat itu daster lagi apa? Jubahnya gamisnya dia angkat itu. Coba dia biarin selonjoran kayak gitu kan? Kena embun, kena bangkai belalang, kena ini, kena itu. Terus, ya Masya Allah ya, dia merasa eman-eman dan sayang. Begitulah orang yang punya kalbu yang bersih. Sekali ada titik-titik noda hitam maksiat, dia ngerasa sayang banget sama kamu. Waduh, langsung apa? Bergegas dicuci, jangan kelamaan. Kau bisa mencucinya dengan tambahan by clean, ya kan? Supaya kembali ke putih semula. Begitu orang yang kalbunya tulus tuh.
taubatnya tuh lebih, taubatnya lebih. Sehingga yang tadinya tuh dia kan orang biasa, kita kalau udah biasa beribadah standar aja. Terjatuhlah dia kemudian semakin naik gitu, kayak gitu modelnya. Seperti itu. Begitu pula orang yang Allah Azza wa Jalla inginkan angkat derajatnya dan Allah tahu dia penyabar, maka Allah Ta'ala akan berikan dia musibah, kesulitan. Ternyata dengan itu dia makin tinggi derajatnya. Yang tadinya dia hidup enak, hidup standar aja, enak, biasa aja, ya gitu-gitu aja gitu. Maka Allah timpakan musibah supaya dia semakin tinggi kembali ke Allah Azza wa Jalla. Begitu ya. Begitu. Maka tadi itu jawaban untuk yang kedua. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon doa untuk ikhwan kita yang sedang sakit saat ini Ustaz, pecah pembuluh darah. Ustaz, semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan beliau, mengcover beliau, menjadikan derajat beliau semakin tinggi di hadapan Allah, memberikan karunia kesabaran pada beliau dan keluarganya, dan insya Allah bisa berkumpul lagi di majelis dan juga di perkumpulan-perkumpulan yang saleh. Insya Allah ini ujian buat beliau yang kita husnudzon. Mungkin Allah Ta'ala memandang beliau ini, Anda nggak tahu siapa ini, mungkin Allah Ta'ala memandang beliau ini adalah orang yang insya Allah sabar, dan dengan ujian ini insya Allah beliau semakin dekat kepada Allah. Ikhwas sekalian, semua dari kita punya ujian. Coba sekarang pandanglah ujian dengan kacamata yang seperti tadi. Bahwasanya hidup antum tadinya enak kan? Allah Ta'ala berikan fitnah dan ujian untuk antum. Maka anggaplah itu kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla, yang mana Allah tuh menginginkan antum untuk semakin tinggi derajatnya dengan kesabaran dan semakin dekat pada Allah Azza wa Jalla. Makanya kata Sufyan Ats-Tsauri, ada kalanya seorang mukmin itu lebih baik baginya pas sakit dibandingkan pas lagi sehat. Karena ketika dia lagi sakit atau kesulitan, dia akan minta pada Allah. Namun ketika dia udah berpunya dan sehat, dia tidak minta apa-apa dari Allah Azza wa Jalla. Dan semua itu kembali nanti ke takdir Allah Azza wa Jalla. Ya, sepertinya tidak ada lagi pertanyaan insyaallah ya. Kita cukup sampai sini aja, sudah terang hari. Jazakumullah khairul jaza. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.